KKB tembak anggota TNI Polri saat amankan salat tarawih di Papua, 2 aparat gugur dan 1 terluka. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua kembali memakan korban jiwa. Kali ini KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI Polri yang melakukan pengamanan salat tarawih di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 3 anggota TNI Polri menjadi korban penembakan KKB. Peristiwa itu terjadi saat ketiganya melakukan pengamanan salat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Akibat penembakan itu, 2 anggota TNI Polri meninggal dunia. Sementara seorang lagi juga mengalami luka tembak, namun dalam keadaan sadarkan diri. Adapun identitas anggota yang tertembak yakni Serda Riswar, anggota Koramil tahun 1714-02 Ilu dan Bribda Mesak Inde, anggota Polsek Ilu. Serda Riswar mengalami luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah, sedangkan Bribda Mesak Inde terluka di bagian perut. Sementara 1 personel lainnya, yakni Brigpol M. Arif Hidayat, mengalami luka tembak di bagian paha. Dari keterangan yang diperoleh sementara, peristiwa bermula saat personel Koramil Ilu dan Polsek Ilu melakukan pengamanan ibadah di masjid. Pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, ada OTK yang menyerang anggota TNI Polri yang sedang berjaga. OTK tersebut melepaskan tembakan dari arah belakang masjid. Namun, hingga berita ini diturunkan, Polda Papua belum bisa memastikan siapa pelaku penyerangan tersebut. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo, pelaku diduga berjumlah 2 orang dari salah satu kios di sekitar lokasi. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang OTK dengan menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang, katanya dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Setelah kejadian tersebut, situasi dan kondisi di Kabupaten Puncak Jaya siaga 1. Kapolres dan seluruh anggota waspada untuk mengantisipasi adanya serangan susulan terhadap anggota di lapangan. Pihaknya juga masih memburu pelaku penembakan. Polres Puncak Jaya saat ini sedang siaga 1 dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan, terangnya. Terpisah, Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri mengungkapkan, insiden penyerangan KKB ini dilakukan saat personel TNI Polri bertugas menjaga warga yang sedang melaksanakan salat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Kemudian sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur, KKB menyerang sehingga terjadi kontak tembak. Saat ini tim gabungan telah dikerahkan untuk mendalami pelaku penyerangan dari kelompok mana. 2 korban gugur yakni Bribda Mesar Inde dan Serda Risawar. Sementara Brigadir M. Arif Hidayat mengalami luka tembak di bagian paha dan sudah mendapat penanganan medis. Anggota masih mendalami pelaku penyerangan berasal dari kelompok mana, ujar Fahiri, Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023. Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri, telah mengerahkan anggotanya untuk mengejar dan menindak tegas pelaku penembakan. Saya sudah perintahkan untuk anggota menangkap dan menindak tegas pelaku penembakan tersebut, tandasnya. Sebelumnya tukang ojek bernama Irwan menjadi korban penembakan KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023. Anggota KKB tersebut yang berpura-pura menjadi penumpang korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Setelah penembakan tersebut tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap KKB hingga akhirnya terjadi kontak tembak. Dari kejadian tersebut, Danrem 173 PVY Brigjen Sri Widodo menyatakan ada 3 anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan, namun hanya 1 jenazah yang bisa diamankan. Jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enius Tabuni, 22, sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, ujarnya Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023.